Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allum wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali melanjutkan tafsir surah Yusuf sampai di mana Nabi Yusuf alaihissalam itu menjadi menteri di kerajaan Mesir. Saat itu ketika terjadi kelaparan di mana-mana, saudara-saudara Nabi Yusuf dari Kan'an itu mungkin sekitar Syam, tulak ke Mesir mencari sembako, mencari makanan pokok, karena di Mesir banyak stoknya. Nah, saat di sana mereka diperlakukan dengan baik sampai Nabi Yusuf alaihissalam menyuruh saudara-saudara beliau yang waktu itu masih belum tahu Nabi Yusuf, bawa saudara kalian yang tertinggal, maksudnya Bunyamin, karena Bunyamin ini adalah saudara kandung Nabi Yusuf. Adapun yang lain itu adalah saudara seayah, saudara tiri, abah sama mama lain, saudara tiri. Saudara kandung tuh kayak saudara kandung itu Kamu tidur masak. Ketika Bunyamin dibawa, yang merupakan saudara Nabi Yusuf kandung, maka Nabi Yusuf memiliki siasat agar Bunyamin ini bisa tinggal lebih lama di Mesir tanpa diketahui saudara-saudara beliau yang lain. Bahasa nyamannya keganangan. Misalnya kayak sai lawas kada bertamu nopal, keganangannya. Nopal mana saya? Nopal. Nah, iya dandaman. Lalu apa yang terjadi? Bagaimana siasat Nabi Yusuf? Falamma jahazahum bi jahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi sumas adzana mu'adzinun ayyatuhal air innakum lasariqun. Jadi lamma jahazahum wa hamalahum abi'aratahum ta'aman amara ba'dhu fityani ayyadha as-siqayah wa hiya ina min fiddah fi qaul aktsarin. Jadi saat sudah siap pulang, nak bulikan wadah gasan mengaut baras atau gandum lah, pokoknya makanan itu, nah itu sengaja diselipkan di mana? Diselipkan di kantong Bunyamin. Sengaja diselipkan di kantong Bunyamin. Nah, bukan dong, biar ada. Kenapa jadi disembunyikan di Bunyamin? Itu strateginya. Baterainya kah? Nah, ketika itu falamma jahazu majazim ja'ala siqarata fi rahli akhi. Jadi wadah ini dari perak. Wadah gasan mangaut tuh, nah.
Centong. Sudah dibuat dalam kantong Bunyamin. Nah, pas berjalan anak belikan, saudara-saudara Nabi Yusuf ini anak belikan sudah. Tsumma azzana muazzinun. Lalu ada yang memanggil. Ini memang sudah diatur Nabi Yusuf. Kayaknya jar Nabi Yusuf wadah tadi, centong tadi buat di kantong Bunyamin. Kayaknya pas pindah berjalan sedikit hanyar kiau. Nah, supaya kayak rel kayak itu. Ketika mereka mulai berangkat pulang, langsung azana muazzinun di kiau. Ayyatuhal air innakum lasariqun. Wahai rombongan, di antara kalian ada yang mencuri. Innakum lasariqun. Di antara kalian ada yang mencuri. Lalu langsung mereka berpaling, maksudnya menghadap ke yang memanggil. Qalu wa akbaru alaihim. Madza tafqidun? Apa yang kalian cari? Apa yang hilang? Yang hilang apa gerang? Itu. Qalu nafqidu suwa'al maliki waliman jabihi waliman ja'abihi amlu ba'ir wa ana bihi za'im. Kami kehilangan suwa'al malik. Suwa'al malik itu adalah tadi yang gasan maut, ukuran timbangan tadi. Wadah itu. No ada ukuran. Baras lah. Rancak orang nukar baras tuh tahu lo wadahnya. Hah? Ya muknya tuh nah. Itu kan ukuran selitar. Yang wadah besi. Nah. Tuh. Nabi Yusuf mandak wadah itu, wadah gandum mungkin lah, di kantongnya Bunyamin. Kami kehilangan itu kata. Wah, Abu Teh nih umur kamu kan ada kan sangat dalam junta itu. Qalu tallahi, lalu bersumpah di antara mereka. Lamma ittahamahum ulaikal fityan bisarqah qala lahum ikhwatu Yusuf. Saat mereka tertuduh atau dituduh untuk mencuri, qala lahum ikhwatu Yusuf, langsung saudara Nabi Yusuf ini yang ada tahu kejadian sebujurannya menyanggah. Pas dituduh langsung menyanggah. Apa sanggahannya? Tallahi itu kayak wallahi. Demi Allah, laqad alimtum maji'na linufsida fil ard wa ma kunna sariqin. Demi Allah, kalian pasti sudah tahu kami datang ke sini tidak ingin merusak. Kami datang ke sini memang maksud baik, anak nukar reja. Ada anak selajur mencuntan apa ada. Dan kalian sudah tahu itu. Wa ma kunna sariqin, dan kami tidak mencuri. Sanggahannya. Karena ini diserakan tahu. Nah, karena menyanggah kayak itu laqad tahaqqaqtum alimtum mundu araftumuna. Kalian sudah tahu. Nah, sudah nang itu lalu diberikan pertanyaan tantangan. Apa pertanyaan tantangannya? Qalu fama jazauhu in kuntum kadzibin. Nah, apa hukumannya bila di antara kalian ada yang mencuri? Kami ada mencuri. Bilanya ada, Bang, apa hukumannya? Nah, lalu dijawab mereka sendiri, dijawab saudara-saudara Nabi Yusuf. Qalu jazau man wujida fi rahlihi fa huwa jazau kadzalika najzil zalimin. Balasannya itu ya kayak itu, Bang. Jadi Nabi Yusuf ini di syariat Nabi Yakub. Nah, syariat Nabi Yakub ini dijumadahkan sebujurnya syariat dari Nabi Ibrahim. Syariat Nabi Ibrahim dipakai ke Nabi Ishak, dipakai ke Nabi Yakub juga. Nah kayak itu. Jelas waktu zaman Nabi Yakub ini syariatnya adalah bilanya ada maling ini misalnya A misalnya. A ini mencuntan barang si B. Nah, lalu apa? Ketahuan si A. Apa hukumannya? Hukumannya adalah si A ini harus jadi budak si B selama setahun. Apa gerang jadi budak? Irfan tahu budak Irfan?
hamba saya. Lah ini tuh Parin, tahu Parin budak. Babu. Jadi enak budak mana lah. Itu istilah ini aja, tapi maksud budak dan di kitab tuh kayak ini nah. Budak itu adalah orang yang sudah dibeli. Nah, jadi dahulu tuh mencari budak zaman Nabi Muhammad itu mencari di pasar, orang ada berjualan, dasar berjualan. Nah, nukar budak. Budak tadi ditukari, imbah ditukari, tukarlah jual. Misalnya Haji Ridwan rumahnya Ganal Banar, hendak mencari budak gasan membersih rumah. Nah, inya mencari budak menukar ke pasar Kalindo. Sampai di pasar Kalindo. Kil ada budak lah. Wah, ada aja. Anak-anaknya apa? Nang ini yang ini terajin, telarang. Nang ini yang ini kuat orangnya makin larang. Nang ini pengoler, temurah bang nah. Nang ini mah habisin nasi aja. Ini gratis. Terserah milih. Oh, bilangnya nang terajin, telarang. Oh, ini aja. Tukar. Nah, sampai sudah tukari bawa ke rumah. Lalu budaknya apa? Inya menggawi apa yang diperintahkan tuannya. Itu. Lalu yang kedua, budak ini wajib diberi makan nih, dinafkahi oleh si tuannya. Lalu yang ketiga, budak ini tidak boleh melarikan diri dari tuannya. Tidak boleh berdosa itu. Nah, zaman dahulu bang budak tuh bener kayak tujuan lah. Iya, kayak tujuan. Jadi yang ngarannya budak terserah tuannya. Pembantu bang budak lah, pembantu itu lain budak. Pembantu itu orang begawi, ada sama budak. Pembantu itu misalnya lah, apa ngarannya nih, Nopal jadi pembantu di rumah Cristiano Ronaldo. Budak lahnya, kada budak, begawi. Jadi misalnya di kontrak Nopal. Berapa tahun kontraknya? 2 tahun. Kawa umroh tiap bulan Nopalnya. Ini rumah Cristiano Ronaldo apa yang di Arab. Tiap bulan kawa umroh di kontraknya jar Nopal. Ulun akan begawi di sini asal umroh tiap bulan ayuha jar Ronaldonya. It's okay. Mbah itu pulang apa? Ujar Nopal. Ulun di kontrak 2 tahun aja. Karena anak lawas-lawas. Anak begawi di tempat lain, ayo aja Ronaldonya. Nah, pas sudah sampai 2 tahun, ujar Nopal, ulun kada memperpanjang kontrak sampai di sini aja begawi. Ada apa-apa. Tapi kalau nya budak itu seumur hidup, kecuali tuannya memerdekakan atau ada orang lain yang menebus. Misalnya kayak Bilal bin Rabah. Saya pernah mendengar Bilal bin Rabah. Tahu? Siapa yang membebaskan Bilal bin Rabah? Nah, jadi Bilal bin Rabah itu budak. Tuannya Bilal itu Umayyah bin Khalaf. Waktu disiksa tuh terserah tuannya. Sayyidina Abu Bakar melihat kasihan, lalu ditukari sidin Bilalnya. Imbah ditukari sidin pakailah di rumah. Kada, sakanya menukari gasan membebaskan. Oh, itu larang benar budak keluarganya. Misalnya ada harganya 500 juta. Ulun tukari budaknya. Nah, imbah ditukari sakanya kada dipakai. Kok bebaskan dia kan terserah. Kenapa gerang? Karena membebaskan budak itu pahalanya banyak. Pahala benar. Wah, ini kan lagi budak. Sudah. Jadi bilanya mencuri apa? Jadi budak setahun. Budak siapa yang dicurinya? Jadi misalnya si A mencuri barang si B, si A jadi budak si B selama setahun. Misalnya, wah ini kita tahun 2025, nah setahunan nih ya, mulai bulan Januari sampai bulan Desember jadi budak. Sudah. Lalu oke ya rayo dah. Fabada bi'awayatihim qabla wi'ayahi tsumma stakhrajaha mi wi'ayahi. Ayo kita geledah jar, cari kantong. Oh, ada dah. Ya memang ada dah. Jadi strateginya di sanak nang lain dulu dicari. Cari ada, cari sini ada, sampai terakhir yang diperiksa Bunyamin diperiksa. Nah, ada takajutai. Kayak kita jangan kada munjuntan. Maka Bunyamin dibaik aja. Kenapa jadi juntannya? Kenapa kayak itu maka tertangkap? Nah,
Takajutannya itu. Kadzalika kidna li Yusuf ma kana liyakhudha khami fi dinil malik illa insyaallah narfa'u darajati man nasya' wa fawqa kulli ilmin alim. Sudah. Ketika sudah ketahuan bahwasanya Bunyamin yang mencuri, qalu mereka berkata, "Iyasrik, kalau Bunyamin ini mencuri, faqad saraka akhul lahu min qabl." Maka saudara yang dahulu juga mencuri. Maksudnya siapa? Nabi Yusuf. Fa asarra Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum syarrun makana wallahu a'lamu bima tasifun. Jadi kayak ini nah. Bunyamin tertangkap. Sudah tertangkap, diperiksa, dasar bujur. Setelah penyelidikan dasar bujur, Bunyamin yang ada di kantongnya tuh yang ada wadah tadi yang centong tadi. Sudah jelas tentang kaya itu, lalu Bu Handing sanak Nabi Yusuf ini berkata, bila Bunyamin ini mencuntan, berarti ding sanaknya dahulu yaitu Yusuf itu mencuntan juga. Kenapa gerang kisahnya? Jadi kisahnya waktu lagi kekanakan, Nabi Yusuf ini dituduh mencuntan. Padahal Sidin kada mencuntan. Nah itu dituduh sekalinya dinyatakan bebuhannya dikira mencuntan. Padahal Nabi Yusuf tidak mencuntan sama sekali. Nah, lawan artinya dari sini bisa kelihatan pengaruhnya nih. Kayak apa ya? Kurang membela lawan Bunyamin. Nah, walaupun mereka ada usaha juga. Apa usaha mereka? Nah, qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban syaikhan kabira fa khudh ahadana makana inna naraka minal muhsinin. Wahai al-aziz, itu pembesar kerajaan, panggilan kehormatan. Iya tuan, iya baginda kata. Ya tuan, ini bisi abah tuha sudah. Ini kasihan bener abahnya sudah tuha. Ini kan anak dihukum dah. Kisahnya Bunyamin tertangkap berarti tinggal dihukum. Lalu nang di sanak lain ini memohon. Ini kasihan bener nah. Ini ada bisi abah tuha, perlu dirawat, sudah kasihan bener. Sudah sepuh. Tolong jangan dianu. Nah, fakhudh ahadana makana. Tolong menggantikan, jangan Bunyamin ini yang dihukum, nang lain aja nading sana kami ini aja nang menggantikan hukumannya. Kayak itu aja kasihan, Bunyaminnya kasihan, abah kami kasihan gitu. Inna naraka minal musinin. Karena kami anggap yang ini baikan, pasti kawa membijaksanai kawa kayak apa bagusnya. Tapi apa jawabannya? Jawaban Nabi Yusuf, qala ma'adzallah an na'khudha illa ma wajadna mata'ana indah. Inna idzal zalimun. Tidak, kami hanya menghukum orang yang berbuat salah. Kami tidak akan menukar, tidak akan mengganti orang tersebut. Jadi siapa yang berbuat salah itu yang dihukum. Kadang kami ganti-ganti, pokoknya itu orangnya. Nah, lalu makin bingung, kecewa saudara-saudara Nabi Yusuf. Kenapa kayak itu? Karena dahulu ada di pertemuan sebelumnya, waktu mereka hendak membawa buahnya itu apa sanak membawa Bunyamin, sudah dipadahi Nabi Yakub. Kayak apa amunnya hilang juga ya Pak? Amun ikam bawa ke Mesir Bunyaminnya amun hilang juga kayak Pak? Tenang aja baik kami jaga bujur-bujur. Nah itu. Makanya waktu Bunyamin anak dibawa, mereka memberikan tawaran negosiasi. Apa tadi tawarannya? Fakhudh ahadana makana. Tolong gantiakan. Jangan Bunyamin, di sana kami nang ini aja yang dihukum. Nah itu. Apa aja Nabi Yusuf. Karena kan mereka sudah berjanji, bujur-bujur berjanji menjaga Bunyamin dengan sepenuh hati. Siapa ding sanak Bunyamin saya? Oh iya Nabi Yusuf. Sudah, falamma stai'asu minhu khalasu najiyya qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqan minallah wa min qabl ma farratum fi Yusuf falan abrahal arda hatta ya'dhana li abi aw yahkumallahu li wa huwa khairul hakimin.
Pokoknya jar yang Tuhan ini, aku akan berusaha sekuat mungkin, berusaha semaksimal mungkin supaya Bunyamin kawa dibebaskan. Karena apa? Karena sudah berjanji kepada ayahanda, sudah berjanji kepada Nabi Yakub untuk menjaga Bunyamin. Sudah. Tapi apa? Ternyata irji'u ila abikum faqulu ya abana inna banaka saraq wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Tapi ujar Nabi Yusuf apa? Pulanglah ke rumah ayah kalian. Ayo belikan ke rumah aja. Padahakan lawan abah buhan pian bahwasanya anak Sidin ada yang mencuntan. Nah itu. Ada yang mencuntan. Itu sedih benar kok kayak kok. Amun kuitan diantari anak-anaknya sakanya mencuntan. Nah itu sedih benar. Nabi Yakub sedih lah, sedih benar itu. Kenapa? Nabi Yakubnya hilang dan kasusnya karena kasus mencuri itu. Nah, padahal ini bagian daripada rencana Nabi Yusuf, rencana Sidin. Yukhbiru ta'ala an ikhwati Yusuf annahum lamma ya'isu min takhlisi akhihim Bunyamin alladhi qad iltazamu li abihim beradi ilaih wa ahadu ala dzalik famtana 'anhum dzalik khalasu infaradu 'anil nas yatanajawna fi ma bainahum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqan min Allah. Karena ini janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Singkat cerita, dingsa anak Nabi Yusuf ini bulikan ke rumah. Kenapa bulikan ke rumah? Ya habis dah caranya kada lagi. Kada kawa di lobi, kada kawa di pandiri, kada kawa di bujuk-bujuk. Sudah selesai. Walaupun mereka kecewa, sedih macam-macam, boleh ke rumah. Imba boleh ke rumah, lalu dikisahkan lawan Nabi Yakub abah mereka tuh. Bahwasanya Bunyamin tertangkap mencuri. Nah, sampai teringat pulang kayak Nabi Yusuf tuh nah. Waqal ya safa'ala Yusuf wa biyaddat ainahu minal huzni fa huwa kadhib. Nabi Yakub ini dipadahkan sedih tarus sampai mata sidin putih gara-gara mengingat Nabi Yusuf teganang tarus. Karena orang keganangan tuh nah. Dia bahasa wah ini adik tahu move on deh. Oh. Jadi gini nah. Bilanya lagi sedih gitu. Jangan sampai sedihnya belawasan. Kenapa? Karena sedih belawasan itu akan berdampak buruk untuk kesehatan. Bilanya sedih dah. Misalnya kayak Arsenal tersingkir dari Piala FA, kalah lawan MU. Sedih aja biasa dah. Jangan terlalu sedih. Biasa aja. Kayak anggap aja Arsenal menjagakan piala orang kayak. Dulu ada novel, ngaran novelnya Tenggelamnya Kapal Panderwich. Pahren pernah mendengar Pahren? Tahu. Ridwan tahu Ridwan. Nah, ada filmnya. Artisnya tahu artis. Nah, kisah siapa? Tuh penulisnya siapa? Tahu? Tahu. Jadi dulu ada novel karangan seorang ulama besar. Ketua MUI pertama Indonesia. Jadi waktu Sidin Anu menulis novel tentang cinta. Judul novelnya Tenggelamnya Kapal Panderwich. Gitu. Nah, tokoh di novel itu ngarannya Zainuddin. Sudah ada filmnya nih. Zainuddin. Yang pemeran Zainuddinnya Herjunot Ali. Biniannya ngarannya Hayati. Pemerannya Pevita Pierce. Jadi Zainuddin ini kisahnya ditinggal kawin oleh Hayati. Sedih benar Zainuddinnya. Sampai apa? Sampai 2 bulan garing kada karuan di ranjang aja memikirkan Hayati kawin berdulu meninggalkan Zainuddin. Bahkan bilanya yang parah benar itu ya bisa sampai meninggal gitu. Yang sedih berkepanjangan. Jadi bilanya sedih itu sedih kayak itu ya. Jangan tapi berhemat pindah mah sedih benar itu. Kenapa jadi Siti wah ini kayak bapuk benar? Kenapa jadi Madrid kalah di final? Padahal Barca orangnya 10 ekong aja. Nah jangan terlalu sedih itu.
Kayak dah ada biar ada. 52 Cari yang lainnya lagi itu. Champion kah, masih kawal lagi. La Liga kah itu. Jangan terlalu sedih. Atau sedih benar padahal sudah menang 2-0. Sekalinya dibalik oleh AC Milan jadi 3-2. Nah, jangan terlalu sedih itu. Jadi dulu pernah ada kejadian bujuran nih. Cek aja beritanya. Tahun 2005 itu final Liga Champions antara AC Milan lawan Liverpool. Babak pertama AC Milan menang 3-0. Menang 3-0. AC Milan menang 3-0. Itu. Ini 2 golnya Hernan Crespo, penyerang Argentina. Mau ada salah. Soalnya pendukung Liverpool, imbah babak pertama tuh ada yang bunuh diri. Bunuh diri. Kalah 3-0. Bunuh dirinya. Karena Milan, jadi Milan tahun 2000-an itu saingan Madrid lah. Babak kedua sekalinya. Babak kedua terbalik jokong. Nah, Liverpool mulai mengejar ketertinggalan, ada penalti yang menang sampai babak perpanjangan waktu 3-3. 3-3. Pas adu penalti soalnya Liverpool yang menang. Kipernya Dudek dari Polandia waktu itu. Menang, Liverpool juaranya Liga Champions setelah mungkin 20 tahun ada juara Liga Champions. Bunuh dirinya gara-gara kalah aja. Nah, saya jangan kayak itulah. Misalnya timnas kada lolos 2026 gara-gara ganti pelatih, jangan sedih. Nah, itu sedih. Kenapa jadi sedih ya bisa kayak itu, macam-macam. Sedih itu macam-macam. Makanya ada istilah ini apa? Move on. Sudah. Lalu ujar Nabi Yakub alaihissalam, ya bani yazhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Coba cari Yusuf lawan ding sanak Yusuf Bunyamin. Pokoknya cari aja, jangan putus asa. Ini quotes dari Al-Qur'an. Wala tayasu mir rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Yang putus asa dari rahmat Allah Ta'ala itu adalah kaum yang kafir itu. Kenapa? Karena rahmat Allah Ta'ala itu luas. Semua dosa itu Allah ampunin. Dosa apapun, kesalahan apapun pun sama. Abu Jahal itu kan gelarnya Fir'aun hadil ummah. Fir'aun umat Nabi Muhammad itu Abu Jahal. Nah, anak Sidin ngarannya Ikrimah. Ini 11-12 lawan Abu Jahal. Jahatnya sama itu. Tapi Ikrimah ini masuk Islam. Waktu Fathu Makkah masuk Islam. Yang terjadi apa? Ikrimah ini malah jadi salah satu penulis Al-Qur'an. Itu pulang Ikrimah ini salah satu pejuang di perang Yarmuk, dan Sidin nih Ikrimah nih mati syahid waktu perang Yarmuk. Jadi kan ada istilah putus harapan ada. Pasti bisa menunjukkan apa ngarannya nih bukti itu. Sama kayak Wahsy itu waktu masih kafir, Sidin yang membunuh Hamzah, paman Nabi, paman tersayang Nabi. Tapi Sidin bisa menebus. Sidin juga yang membunuh Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Itu Wahsy. Jadi kayak selalu ada kesempatan gitu. Makanya ujar Nabi Yakub yang diabadikan dalam Al-Qur'an, wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Sudah. Nah, lalu singkat cerita mereka kembali ke Mesir, publik pulang ke Mesir. Kita cari-cari ke sana aja. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa lana dur wajibna bi bidha'ah muzjah fa'ufi lana al-khaira tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Lalu publik pulang ke Mesir, mungkin nukar makanan juga, lalu curhat lawan menteri tadi, mungkin Nabi Yusuf nih. Curhat gitu, kami ini makasihan benar gitu. Abah kami tuh garing
ding sanak kami tetangkapna. Sedih bener tuh pokoknya. Nah, sudah sedih-sedih kayak itu, sudah sedih pina kayak kadeda harapan atau apa. Nah, disinilah titik balik namun bahasa ini plot twist kisah perjalanan Nabi Yusuf. Karena ini kehidupan ini kayak roda, kadang di atas, kadang di bawah. Kayak itu. Kadang menang, kadang kalah. Ini tak karena menang, Bang. Piala FA. Kayaknya bisa ya kalah pulang. Pokoknya kehidupan ini kayak roda, kadang di atas, kadang di bawah tuh. Nabi Yusuf ini kisahnya tuh kadang Sidin di atas, ada yang di bawah. Sidin masuk penjara, jadi menteri, nah naik turun. Itu kehidupan. Nabi Muhammad sama juara, sama. Nabi Muhammad jadi anak yatim, lalu tinggal bersama Abu Thalib. Lalu Sidin menikah dengan seorang perempuan kaya bernama Siti Khadijah. Wa wajadaka ilam faghna. Asalnya Nabi Yusuf ini ekonominya mungkin sederhana aja, jadi sugih itu karena Siti Khadijah. Mbah itu Nabi Muhammad dapat wahyu, dapat ujian, siksaan, cacian, sampai Nabi Muhammad bisa hijrah ke Madinah dan membangun masyarakat Islam di sana. Naik turun itu. Kadeda yang lurus-lurus. Itu harapan, makanya tadi yang la tayasu min rahmatillah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan harapan. Napa tahu Turki napa? Turki tahu Turki. Turki itu Eropa kah Asia kah? Turki itu nah Eropa kah Asia kah? Eropa kah Asia? Napa? Pilihannya dua aja, Eropa kah Asia? Asia. Eropa itu sudah ada itu Eropa seberataan. Turki itu Eropa. Makanya kayak Galatasaray, Fenerbahce itu 4 Liga Champion. Karenanya dianggap wilayah Eropa itu. Nah, di Turki itu ada ngarannya Istanbul, ngaran kotanya. Dahulu ngaran kotanya itu Konstantinopel, bahasa Arabnya Konstantinia. Dalam hadis itu ujar Nabi, Lataftatihanal Konstantiniyah, fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaysh jayshuha. Konstantinia nanti akan ditaklukkan. Nah, yang menaklukkannya siapa? Pemimpin terbaik, pasukannya terbaik. Itu yang akan menaklukkannya. Dan tahulah dari Nabi berucap sampai bisa ditaklukkan jaraknya berapa tahun? Kira-kira berapa tahun deh? Mulai Nabi berucap nih sampai Konstantinopel ini bisa ditaklukkan. Sampai berapa tahun kira-kira? 30.000 abad. Berapa? 600 lain. Zidane beberapa Zidane? 20. Hah? 20 apa? 20 tahun. Sob berapa tahun Sob? 25. Bilal berapa tahun Bilal? Sahabat. Tuh. Jadi mulai Nabi berucap sampai Konstantinopel itu ditaklukkan oleh Khalifah Sultan Muhammad Al-Fatih, jaraknya kurang lebih 800 tahun. Jadi mimpi menaklukkan Konstantinopel itu terus dijaga selama 800 tahun, hanyar kawah itu. Berarti tiap generasi itu selalu mengisahkan, ayo taklukkan Konstantinopel, itu harus dijaga sampai terjadi Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel. Bilanya belum pernah melihat filmnya tuh lihat. Jadi salah satu strateginya itu adalah, jadi kayak Konstantinopel itu kayak di tengah pulau. Ini dikelilingi pagar-pagar. Nah, di sini kayak ada gunungan. Nah,
kapal tuh kada kawa ke parak gerbang sini karena terhalang. Jadi caranya supaya kapal tuh lakas kawa ke sini, ini ada gunung, kapal tuh diangkat di atas gunung. Kapal ganal diangkat dan orang-orang Konstantinopel tuh terkejut. Strategi Muhammad Al-Fatih apa? Kapal diangkat, kapal yang ganal yang kawa mungkin berapa ratus manusia itu diangkat. Jadi kamu menyubarangi yang mungkin bukit tadi menyubarangi sini. Jadi terparak lawan Konstantinopel sehingga bisa ditaklukkan Konstantinopel. Nah itu yang ayat wala tayasu mir rauhillah. Nah itu. Dan terakhir jar Nabi Yusuf, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi id antum jahilun qalu wa innaka la anta Yusuf. Lalu jar Nabi Yusuf, kalian ingat, apakah kalian ingat apa yang kalian perbuat kepada Yusuf bahari? Lalu ding sanak sidin ini kayak, apakah kamu Yusuf? Gitu. Kamu Yusuf ya kayak? Kamu bener Yusuf? Nah, lalu jar Nabi Yusuf, ya qala ana Yusuf, saya Yusuf, wa hadza akhi qad manallahu alaina innahu mayyataqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Lalu setelah mereka mengetahui Nabi Yusuf apa yang akan terjadi dan bagaimana permohonan maaf penyesalan mereka setelah bertemu Nabi Yusuf, lalu bagaimana Nabi Yakub setelah tahu Nabi Yusuf masih hidup. Nah insyaallah akan kita sambung di episode terakhir tafsir surah Yusuf di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.